Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya sedang melakukan aktivitas di kebun, yaitu sedang melakukan pemetikan ataupun pemanenan tanaman cabai saya Ori 212, kemudian sama cabai kaliber, teman-teman. Tapi di samping saya melakukan pemetikan cabai ini, saya juga ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Saya ulang-ulang terus agar teman-teman semua bisa mengikuti tata cara yang saya lakukan di sini. Perawatannya bagaimana, kemudian langkah-langkahnya bagaimana untuk mengantisipasi datangnya penyakit lalat buah, kemudian busuk buah, cacar buah, dan yang paling fatal lagi adalah penyakit antraknosa yang biasa disebut patek. Kemudian bagaimana tata cara perawatan tanaman cabai yang sudah rimbun seperti ini? Apakah harus dilakukan pemupukan dari bawahnya ataupun hanya melalui penyepraian? Maka dari itu, jika teman-teman menyukai video saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya sedang melakukan pemetikan yang ketiga kalinya untuk tanaman cabai saya Ori 212, kemudian yang kedua adalah cabai varietas kaliber, teman-teman. Dan alhamdulillah buah-buahnya sampai saat ini, kemudian tanamannya juga belum ada tanda-tanda terserang penyakit, entah itu dilalat buah untuk buahnya, kemudian cacar buah, dan yang paling fatal lagi adalah antraknosa. Alhamdulillah sampai pemetikan ketiga ini masih aman. Kemudian untuk daun-daunnya juga seperti yang teman-teman lihat, daunnya masih sangat mulus sekali, belum ada tanda-tanda terkena penyakit keriting, trep, tungo, dan juga penyakit kutu kebul. Tapi yang harus diperhatikan adalah yang pertama, sekarang tanaman cabai sudah dilakukan pemetikan otomatis. Ini menyambung video kami sebelumnya. Pada waktu itu saya jelaskan, jika tanaman cabai itu belum dilakukan pemetikan, usahakan perempelan di bawah pohon itu menggunakan gunting, sisakan tangkai dari daun tersebut. Tujuannya apa? Agar batang tanaman cabai tersebut tidak terluka, sehingga nanti menyebabkan sarana masuk bakteri ataupun jamur. Nanti yang terjadi biasanya busuk pangkal batang, busuk batangnya, kemudian terjadi layu, teman-teman. Kalau sudah layu biasanya teman-teman memprediksi bahwa itu layu fusarium. Sedangkan layu fusarium itu terjadi karena perakaran tanaman cabai itu terserang jamur. Biasanya seperti itu. Jika tanaman itu cabut, biasanya akarnya itu agak menghitam. Itu yang pertama, teman-teman. Terus yang kedua,
Apakah perawatan tanaman cabai ini perlu dilakukan? Masih perlu dilakukan teman-teman, tujuannya untuk antisipasi. Untuk pemupukan tanaman cabai ini sudah saya berhentikan teman-teman, karena tanaman cabai ini buahnya sangat lebat sekali, kemudian calon bunganya juga sangat banyak sekali. Jadi untuk pemupukan yang lewat kocor ataupun lewat tabur saya berhentikan. Pemupukan yang terakhir pada waktu itu yaitu menggunakan pupuk SP36, kemudian saya tambahkan ZA. Jadi untuk mengontrol daunnya saya hanya melakukan penyepraian menggunakan Vitaron SL, kemudian yang kedua saya tambahkan Kalinet, kemudian saya tambah lagi insektisida. Insektisidanya saya menggunakan Abasel teman-teman, yang berbahan aktif Abamectin. Untuk dosisnya biasanya saya menggunakan 1 sendok makan untuk 16 liter air. Vitaron SL nya saya menggunakan 3 sendok makan. Kalinetnya saya menggunakan 1 tutup botol kemasan tersebut, kemudian saya spraykan. Dan untuk fungisidanya teman-teman, saya menggunakan 2 fungisida sistemik 1, kemudian fungisida kontak 1. Untuk fungisida sistemiknya saya menggunakan Nativo, kemudian untuk fungisida kontaknya saya menggunakan Beyond M. Tapi yang sering saya pergunakan adalah fungisida sistemik, yaitu Nativo, karena untuk mencegah datangnya jamur, kemudian penyakit antraknosa ataupun patek. Saya hanya menggunakan fungisida itu aja teman-teman, Nativo sama Beyond M. Nah nanti Beyond M nya biasanya saya pergunakan di saat tanaman cabai ini daunnya sudah terserang jamur, kemudian buahnya sudah terserang antraknosa ataupun patek. Jadi Beyond M nya itu hanya saya buat cadangan saja, tapi yang saya pergunakan setiap penyepraian adalah fungisida Nativo ataupun fungisida sistemik. Teman-teman silahkan menggunakan merek apa saja boleh, tidak harus Nativo, adanya di daerah teman-teman. Fungisida sistemik itu merek apa saja boleh. Jadi saya hanya menyiapkan 2 insektisida, kemudian 2 lagi adalah fungisida. Kalau untuk pupuk daunnya teman-teman, saya jarang menggunakan gandasil daun dan juga jarang menggunakan pupuk-pupuk daun. Yang saya lihat adalah kondisi tanamannya tersebut. Jika kondisi tanamannya pupuk dasar itu sudah mencukupi, kemudian pupuk susulan itu sudah mencukupi, biasanya untuk penyepraian saya tidak menggunakan pupuk daun. Dan tujuan untuk Vitaron SL itu adalah untuk membenahi sel-sel daun yang sudah rusak, misalnya pernah terjadi kena keriting ataupun trip dan juga tungo. Jadi tujuannya buat seperti itu. Makanya teman-teman bisa lihat hasil tanamannya sangat subur sekali. Sampai pemetikan yang ketiga ini daunnya masih sangat hijau sekali. Itu yang saya lakukan. Jadi saya menggunakan pupuk ataupun insektisida dan juga fungisida itu jika tanaman saya yang saya lihat itu sudah terjadi ada perubahan di daun, ada perubahan di buah, kemudian lambat untuk pertumbuhannya. Itu pun juga harus diproses. Jangan langsung menggunakan dosis yang tinggi, nanti yang terjadi adalah tanaman itu semakin kerdil bukan semakin subur teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video saya kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jika teman-teman masih kurang jelas, silahkan tonton di playlist saya. Semua sudah saya kasih judul agar teman-teman mudah menemukan video-video kami sebelumnya. Tapi jika teman-teman juga tidak menemukan, bisa teman-teman cek di video kami sebelumnya dengan cara yaitu masuk ke profil saya, kemudian ketik video, nanti di situ ada semua, karena setiap video itu saya uploadnya tahap per tahap. Jadi biar tidak mempersingkat waktu, agar teman-teman pun juga bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Kemudian pupuk saya pergunakan juga sudah saya jelaskan semua dari awal, insya Allah teman-teman paham. Sekali lagi terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga saya masih bisa tetap berbagi pengalaman, sharing tentang budidaya tanaman cabai, dan insya Allah bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.